kebaikan, dan yang paling penting semoga amal kita ini semua kelak menjadi sebab kita mendapatkan naungan dan teduhan di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Ta'ala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpatri atau tergantung dengan masjid. Nah, kita akan mengkaji materi lepas setelah kita kemarin membahas tentang perusak-perusak hati yang sudah kita kaji kemarin. Ada 5 sebab-sebab rusaknya hati. Yang pertama adalah kasratul khiltah, terlalu banyak berbaur. Ya, semua orang dijadikan teman dekat, semua orang dijadikan curhat dan menjadi orang-orang yang bermacam-macam dari pemikiran-pemikiran yang rusak. Ada aliran kebatinan, ada rasionalis, yang mungkin itu ada yang kapitalis, ada yang macam-macam, komunis, ateis, ya namanya orang rusak pemikirannya. Semua dijadikan teman, semua ditampung pendapat-pendapat mereka. Ia nggak sadar kalau hati itu lemah, dhaif, maka dengan sebab masuknya pemikiran-pemikiran tadi, hati menjadi rusak. Ya, hati menjadi rusak. Nah, itu sudah kita kaji kemarin. Yang kedua adalah terlalu banyak berangan-angan, tamanni, tulul amal, panjang angan-angan. Orang kalau selalu senang berangan-angan biasanya malas beramal, karena dia lebih asik dengan lamunan-lamunan, dengan andai kata. Sehingga orang ini akan selalu berkhayal, lebih senang berpikir hal yang di dunia maya daripada di dunia nyata. Akhirnya menjadi malas beramal. Padahal yang diganjar itu adalah apa yang diamalkan, bukan apa yang diangankan. Kalau hanya angan-angan, itu nggak diberi pahala. Ya, kalau hanya khayalan-khayalan tanpa pembuktian itu tidak diterima. Sebagaimana khayalannya orang Yahudi dan Nasara, yang mereka menyatakan bahwa merekalah yang masuk surga. Wa qalu lan yadkhulul jannah illa man kana yahuda aw nasara. Mereka berkata, orang Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Maka Allah mengatakan, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu hayalan mereka. Ya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah ya Muhammad, kalau kau memang benar, hanya engkau yang masuk surga, datangkan bukti, ya, datangkan hujjah, argumen, kalau memang kau orang yang benar. Ya, bahkan kalau kita lihat hujjah, mereka diancam oleh Allah neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, maka hanya angan-angan, banyak angan-angan, itu biasanya malas beramal, dan ini merusak hatinya. Itu merusak hatinya. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah. Rusak yang ketiga kemarin, bergantung kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, menggantungkan manfaat dan faidah kepada selain Allah, dan mereka tidak lagi menjadikan Allah sebagai zat yang dia bergantung dan bertawakal kepadanya. Maka ketika seorang bergantung kepada selain Allah, berarti dia bergantung kepada makhluk, dan makhluk kembali hukum asalnya adalah lemah. Hukum asalnya adalah lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, kalau manusia saja yang punya akal, pikiran saja lemah, apalagi benda mati, apalagi dia bergantung kepada benda mati, tentu dia bergantung kepada sesuatu yang sangat lemah. Maka dengan bergantungnya jiwa seorang kepada selain Allah, itu menunjukkan rusaknya jiwa mereka, rusaknya hati mereka. Kemudian yang keempat adalah terlalu sering kekenyangan. Ya, makan kenyang itu tidak dilarang, cuma kalau membiasakan diri kalau makan selalu harus kekenyangan, itu menjadikan malas juga beramal dan menjadikan hatinya rusak. Orang kalau sering kekenyangan maka akan malas beramal, dan malas beramal itu menunjukkan lemahnya hati. Kalau hati yang sehat itu selalu ingin beramal, selalu ingin berbuat kebaikan.
ketika jasad ini mengalami kekenyangan terus, hatinya menjadi lemah, rusak. Nah, karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man arada ayyaftakallahu qalbahu wa yunawwirahu fa'ali bi khalwat wa qillati akli wa qillati mukhtalatah. Barang siapa yang ingin Allah bukakan hatinya dan diberikan cahaya pada hatinya, maka hendaklah dia sering-sering bangun malam, berduaan, beribadah di waktu malam. Wa qillati akli, dan sedikit makan. Wa qillati mukhtalatah, dan sedikit bergaul. Tadi jangan banyak bergaul, ya tadi sudah disebut. Ya, akan menjadi hati ini rusak kalau semua ditampung. Maka bergaullah dengan orang-orang yang hatinya baik, pemikirannya baik, orang yang mencintai akhirat, cintai Allah dan Rasulnya, sunnah nabinya, cintai Islam, mengagungkan sunnah, ya, membela sunnah. Ini orang-orang yang pemikirannya baik, ya. Jadilah mereka jadikan teman, maka kita akan baik, ya. Kemudian yang terakhir di antara perusak hati adalah banyak tidur. Kurang tidur juga nggak baik, tapi kalau hari-hari selalu tidur itu juga sama. Orang yang terlalu banyak tidur akan banyak kesempatan beramal, ya. Ya, akan banyak kesempatan beramal. Dan jiwa itu, kalau waktu saya sekolah dulu ada namanya hukum Newton, ya. Hukum Newton itu kalau udah tidur inginnya tidur terus, mau bangun malas. Ya. Kalau anda naik bis, kalau udah jalan, kalau berhenti kan susah, anyel lalu, apalagi ngeremnya dadak, ya. Nah, hukum Newton itu kalau udah inginnya jalan terus sama, kalau udah tidur inginnya tidur terus, akhirnya jadi malas. Itu jiwa, ya. Kalau sudah hobinya tidur, ya dimanapun dia pasti akan tidur. Dia akan kehilangan kesempatan banyak beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita kaji. Sekarang kita akan membaca 5 juga, ya, 5 tips pembersih jiwa. Saya ambil dari tulisan Dr. Abdul Razak Ibn Abi Al-Muhsin Al-Abbad, seorang profesor yang masih hidup sampai hari ini, dikenal dengan keilmuannya di bidang akidah, dan beliau menulis 10 sebenarnya, cuma saya ambil 5 saja karena tentu mengingat waktu yang sangat terbatas. Ada 5 tip pembersih jiwa kata beliau. Nah, perlu kita ketahui semua jamaah saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa hati itu hal yang sangat penting di dalam agama. Bahkan Allah sendiri menjadikan hati itu perkara yang penting, sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa, ya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Wa nafsi dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Perlu kita ketahui bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk sumpah itu memiliki makna yang penting bagi kehidupan manusia. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini sumpahnya. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu sifat fajir dan sifat takwa. Artinya Allah kasih kita modal. Mau jadi rusak ada modal, mau jadi baik ada modal. Karena diilhamkan, ya. Kami ilhamkan pada jiwa manusia itu sifat fajirnya. Mau diajak fajir jiwa ini bisa, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Mau diajak takwa juga bisa. Ada modal semua. Namun Allah melanjutkan firman-Nya, qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih sifat takwanya. Dia lebih memilih mentazkiyah dan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Celakalah orang-orang yang mengotorinya. Dia memilih sifat fajirnya. Nah itu kita akan bahas satu persatu dari perkataan beliau. Di antara pensuci jiwa yang pertama kata beliau adalah at-tauhid. Intinya Bapak Ibu, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bertauhid, ya. Karena ketika seorang itu bertauhid kepada Allah, dia telah menyerahkan, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diserahkan segala segenap ibadah, maka dengan demikian dia telah berjalan sesuai dengan fitrahnya. Itu menunjukkan jiwanya bersih, kan? Fitrah manusia itu dicipta oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika seorang mentauhidkan Allah, berarti dia telah senada dengan apa yang Allah tuju dari diciptakannya jin dan
manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Liya'budun, kata Abdullah bin Abbas, maknanya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Maka dengan bertauhid kepada Allah, maka hati ini telah bersih, menunjukkan bersihnya hati ini ketika seorang itu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Dan tauhid itu pula Bapak Ibu yang menjadikan Allah utus para nabi dan para rasul. Bahwa semua para nabi dan para rasul diutus di muka bumi ini semua misinya sama. Misinya adalah menyeru kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Sama. Nabi yang dulu, yang pertama sampai yang terakhir, generasi yang berbeda, umat yang berbeda, kurun yang berbeda, namun semua yang mereka serukan kepada umatnya sama. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada ilah bagi kalian kecuali Dia. Sama para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, an ibudullah. Rasul itu menyeru agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, semua sembahan-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan berarti dengan bertauhid menunjukkan sehatnya dan bersihnya hati, karena dia telah berjalan sesuai dengan apa yang Allah maksud dari tujuan penciptaan jin dan manusia dan diutusnya para rasul, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena itu para nabi diwahyukan pula untuk menjauhkan umatnya dari kesyirikan, karena itu berkawanan dengan tauhid. Ya walaqad ukhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu sama. Isi wahyunya, lain asyrakta, jikalau kau berbuat kesyirikan, atau nabi-nabi yang dulu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan lenyap dan habislah seluruh amalanmu dan kau di akhirat termasuk manusia yang paling merugi. Ini diancam para nabi dan para rasul, manusia-manusia yang terbaiknya, manusia yang Allah paling cintainya. Namun kalau mereka berbuat kesyirikan, Allah enggak peduli, mereka akan dihapuskan semua amal-amal kebaikannya. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya kesyirikan bagi menimpa pada diri manusia. Nah, itu yang pertama, agar seorang itu menjadikan tenang jiwanya dengan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan rasa aman, tentram, suci jiwanya, bersih dan tenang dengan tauhid. Sementara kesyirikan hanya mewariskan ketakutan dan ketidakbahagiaan. Itu menunjukkan kotornya hati mereka dengan kesyirikan, sehingga kesyirikan membuahkan apa? Ketidaktenangan, kegundahan, kegalauan. Allah berfirman, "Inna sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asraku billah ma lam yunzil bihi sultana." Sungguh kami telah lemparkan ke jiwa-jiwa orang kafir itu rasa tidak tenang dan bahagia karena mereka telah berbuat kesyirikan apa yang Allah enggak turunkan hujjah atasnya. Kesyirikan mewariskan ketidakbahagiaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang bertauhid pasti bahagia, pasti tenang, dan Allah juga menjamin rezekinya. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah oleh kalian Rabb pemilik Ka'bah ini, bertauhid, nyembah hanya kepada Allah. Dialah yang telah memberikan rezeki dari kelaparan dan dialah akan memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Allah jamin keamanannya, menunjukkan adalah ketenangan jiwanya dengan hati, kenikmatan batiniyah, ada rezeki kenikmatan zahiriyah. Artinya orang yang bertauhid akan dijamin kenikmatan batiniyahnya dengan keamanan dan kenikmatan badaniyahnya atau zahiriyahnya dengan diberikan makanan dan rezeki. Itu juga Allah berikan kepada ahli tauhid. Maka yang pertama, agar kita memiliki hati yang bersih, sucikanlah hati dengan tauhid. Jangan menyembah kepada selain Allah, dan serahkan segenap ibadah kita hanya untuk Allah dan memalingkan dari ibadah-ibadah kepada selainnya. Itu pensuci jiwa yang pertama. Yang kedua adalah doa, kata beliau. Kenapa doa dimasukkan oleh beliau dalam pensucian jiwa? Karena orang ketika berdoa berarti dia telah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, yang dia butuh kepada Allah,
dia rendahkan dirinya kepada Allah, meminta dan mengemis kepada Allah. Berarti dengan perasaan itu, dengan dia mengangkat tangan dan minta kepada Allah, menunjukkan dia telah sadar dan menyadari dirinya makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bersihnya jiwa. Ya. Beda kalau orang sombong, dia enggak minta kepada Allah. Bahkan dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa dan minta kepadaku, kelak kami akan seret ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka orang yang berdoa berarti telah dia menyadari bahwa dirinya hamba yang lemah, hamba yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan doa itu adalah miftahu kulil khair. Kata Ibnu Taimiyah, doa miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Ya. Doa adalah kunci segala kebaikan. Karena itu para nabi, para rasul itu senjatanya doa. Lihat peristiwa perang Badar. 300 lawan 1000. Itu pun kaum muslimin belum persiapan total. Karena memang perang Badar bukan perang yang direncanakan, makanya yang tidak ikut perang Badar enggak dicela. Ya, enggak dicela ya. Karena memang perang Badar itu enggak dipersiapkan. Jadi tidak, akhirnya perlengkapannya kurang sempurna. Lawan 1000. Rasulullah berdoa sampai bergetar tubuhnya. Selendangnya pun jatuh. Beliau angkat tangan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana doa itu menjadi senjata bagi kaum muslimin, senjata bagi kita semua. Maka ketika orang itu semangat berdoa, itu adalah hidayah. Karena Umar bin Khattab itu tidak pernah begitu respon dengan diterima atau tidak diterima. Yang penting seorang itu punya semangat berdoa, itu sudah hidayah. Ya kan? Sebab doa itu ibadah. Nabi katakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu sudah ibadah, dapat pahala. Lepas dikabulkan atau belum, orang sudah berdoa kepada Allah itu diberikan pahala. Doa wal ibadah. Nah, dia mentauhidkan Allah, dia menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Masya Allah, ini hal yang harus diperhatikan. Kalau kita mengalami kelemahan atau malas berdoa, itu mesti ada sesuatu yang nggak beres. Orang tidak semangat berdoa, kalau berdoa dengan penuh kebimbangan, keraguan, kadang bahkan suudzon kepada Allah, apa mungkin Allah ngabulkan doa saya? Kok malas mau berdoa, sudah berulang-ulang nggak dikabulkan. Gak ada semangat, ini bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik di hati kita ketika seorang tidak semangat dalam berdoa. Ya, karena itu doa adalah kunci segala kebaikan. Nah, lihat bagaimana Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Rabb kalian, mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dan da'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Akulah yang menjawab doa-doa hamba ketika hambaku minta kepada aku. Ini semua janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang harus semangat berdoa, karena doa itu adalah menunjukkan bersihnya hati. Bersihnya hati. Allah semakin kita berdoa, semakin banyak meminta, Allah semakin senang. Beda kalau makhluk, semakin kita minta, makhluk semakin benci, ya kan? Kalau kita minta kepada Allah, semakin sering minta, Allah malah senang. Sebaliknya kalau makhluk sering kita mintai, pasti akan marah. Karena itu kata penyair, la tas'alanna bani adam hajatan wa salilladhi abwabu la tuhjabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani adam kina yus'alu yaqdabu. Kau jangan sekali-kali meminta hajahmu dan kebutuhanmu kepada manusia, tapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya enggak pernah tertutup. Allah, siang malam pagi sore kapanpun terbuka lebar hamba-hamba yang meminta, jam berapapun, waktu kapanpun. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan murka ketika kau tidak minta kepadanya, sombong. Wa bani Adam kina yus'alu yaqdabu. Sementara manusia kalau kita minta malah dia murka. Iya. Maka lihat, yang kedua adalah doa. Nabi kita menyebutkan, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali dia akan dapatkan satu di antara tiga. Satu, bisa Allah takjil, Allah segerakan jawab. Kita berdoa langsung dijawab kan? Misalkan dia
dengan berdoa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini doa keluar rumah ya. Diberi oleh Allah 3 penjagaan. Ya, malaikat-malaikat ya. Qad kufita ya. Wa hudita wa wukita. Kalau orang membaca doa ini sebelum keluar rumah, bismillah dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya darimu ya Allah. Maka malaikat mengatakan kau akan diberikan hidayah, kau akan dicukupi karena tawakal. Kau akan diberikan petunjuk dan hidayah, dijauhkan dari dosa, dan kau akan dilindungi dari kejahatan makhluk dan manusia, baik jin dan manusia. Itu penjagaan. Nah, kita pulang aman, berarti langsung ditakjil. Doa kita langsung dijawab oleh Allah, aman. Naik motor, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa ma kunna subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lamun qalibun itu ya, doa di surah Zuhruf itu baca ketika naik motor atau mobil, terus antum pulang aman, enggak ada apapun, itu berarti langsung ditakjil oleh Allah, langsung dijawab langsung. Ya, itu yang pertama, bisa Allah langsung menjawab dengan cepat doa-doa kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memalingkan kepada hal yang lain yang lebih baik yang kita tidak tahu. Contoh misalkan kita, ya Allah aku minta sesuatu ini, Allah tahu itu kalau diberi kau tidak baik, maka Allah berikan yang lain sebagai gantinya yang kita kadang tidak tahu. Ya, minta tambah hartanya misal, tambah gajinya misal, Allah nggak tambah gajinya, tapi Allah berikan dia kesehatan terus, sehat terus. Ya. Mungkin kalau ditambah gaji sakit malah habis untuk berobat. Jadi nggak ditambah gajinya sama Allah misalkan, tapi diberikan oleh Allah anak-anaknya, istrinya semua sehat-sehat terus, sehingga nggak ada pengeluaran kecuali hanya keperluan pokok saja. Sehingga dia walaupun gajinya kurang mungkin sedikit, tapi cukup ya, bahkan kadang bisa menabung karena anak-anaknya semuanya sehat semua. Ya, juga diberi anak-anak yang nggak banyak jajan ya, istrinya juga nggak suka nge-mall gitu. Gajinya akhirnya nge-mall terus. Tahu nge-mall ibu? Ibu kenal nge-mall enggak? Oh enggak Ustadz, kenalnya Sofi. Oh sama saja. Yang Radidit nyekel Al-Quran, yang Didit nyekel Sofi. Aduh repot. Lumayan ya. Iya, nyekelnya kok Al-Quran terus. Oh Radidit, begitu Didit nyekelnya Sofi. Wah lelah saja. Ya nggak apa-apa, kalau dibutuhkan tuh nggak apa-apa ya. Cuma jangan gitu terus ya. Nah itu kadang-kadang Allah kasih hikmahnya, mungkin suaminya belum naik gaji tapi alhamdulillah istri anak dikasih istri yang qanaah ya, nggak banyak macem-macem ya. Udah duitnya akeh suaminya tapi istrinya nuding sana nuding situ, puteran Petro ya. Nah Pak, nah Pak makan sekali-kali sana lho Pak, neng kali PP kayak Pak Pus wardo enak Pak. Orang ngerti, kono lho Pak, tengkleng enak ning kono. Wah, remuk sudah. Wis entek terus itu ya, gajine akeh ning cepet entek. Nah, ya, jadi kita berbaik sangka. Kalau kita doa belum dikabulkan, mungkin Allah kabulkan dalam bentuk lain tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu ditabung, ditama Allah disimpan, enggak dikasih di dunia, tapi dia minta terus kepada Allah, enggak putus asa, maka disimpan oleh Allah, diberikan pahala di surga nanti di akhirat. Masya Allah, ini yang sangat menggembirakan ya. Ini doa kamu dalam bentuk pahala. Dulu kamu berdoa tidak pernah aku kabulkan, tapi enggak pernah pindah channel, enggak pernah ganti Tuhan, tetap saja berdoa kepada aku dan penuh dengan kesemangatan, tidak malas, tidak ngelokro, tetap minta hanya kepada Allah, maka Allah berikan pahala dalam bentuk pahala di akhirat. Itu yang ketiga, ketika doanya belum dijawab, Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu. Ya. Nah, makanya tidak ada sama sekali kerugian kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pernah saya sampaikan mungkin beberapa bulan yang lalu ya, ada fikih-fikih dalam berdoa. Itu fikih yang membantu adab-adab supaya doa kita cepat terjawab ya. Ibnu Jamah mengumpulkan ada 10. Ya, ibu-ibu masih lupa apa masih lupa? Yang pertama adalah toharoh. Yang sakit nggak ada wudu, walaupun tidak wudu boleh. Tapi yang sakit afdol doa itu dalam kondisi sudah punya wudu, toharotun. Yang kedua, sholawatun. Saat daringipun berdoa,
mau selawat riyin niku adabipun langsung ngampun to the point nggih. Tata kramanipun doa niku adab. Setelah wudu ada pertama karena akan meminta Allah yang suci, kita pun berubah suci itu adab. Yang kedua sholawat riyin ampun langsung jaluk wong jenengan niku ini golek utang niku apa langsung jaluk utang. Nuwun Pak, oh monggo mesti ngelem-ngelem sih. Masya Allah Bapak kok tambah seger nggih, sehat Masya Allah Bapak itu, Masya Allah dipuji-puji keri-keri ini sakit nyerempet Pak, serat nolak perkewo gitu. Wah dipuji-puji, enten basa-basi nih. Sama Allah juga begitu. Ada tata krama adab yaitu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sholawat sampai terakhir. Sholawat Ibrahimiyah nggak apa-apa. Pertama adalah toharoh sholawat. Kemudian yang kedua ketika nadam. Nadam itu kalau artinya sih menyesal, tapi maknanya apa? Pengakuan ya. Makanya lihat. Doanya para nabi itu, Nabi Adam ketika terjatuh dalam kesalahan doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Nah, lihat. Yakui dulu, yakui kesalahan dan dosa-dosanya itu namanya nadam. Itu sebab terkabulnya doa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ajarkan aku doa yang bisa aku baca dalam sholat-sholatku. Abu Bakar ibu, manusia terbaik setelah Nabi. Apa kata Nabi? Kul, katakan doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Abu Bakar padahal. Tapi lihat bagaimana fikih ya ketika berdoa itu nadam, mengakui. Ya, jadi misalkan ibu minta agar musibahnya diangkat. Nah, caranya bagaimana nadam? Akui ya Allah, ini semua terjadi karena dosa-dosa kami, karena kami telah banyak maksiat kepadamu ya Allah. Nah, baru minta agar musibahnya diangkat. Itu namanya nadam. Bisa nggak dipahami ya? Akui dulu, ini semua karena kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah, karena itu ampunilah kami, angkatlah musibah yang menimpa anak kami ini dan yang lainnya. Setelah kita menyesal dan mengakui segala kesalahan kita kepada Allah, itu sebab terkabulnya doa. Sudah berapa tadi? 3. Toharatun sholawatun nadamun. Waktu yang keempat, waktu-waktu yang mustajabah. Ambil waktu-waktu mustajab, harus kenal Bapak Ibu waktu mustajabnya doa itu apa? Waktu antara adzan dan iqamat. Allah itu malu ya, siapa yang berdoa di antara adzan dan iqamat la yurad, tidak akan ditolak. Siapa yang berdoa antara waktu adzan dan iqamat la yurad, tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak, diterima. Ya, setelah sholat wajib enggak usah berdoa karena tidak ada riwayat satupun yang Nabi berdoa setelah sholat wajib. Tapi adanya zikir-zikir kalau pada sholat wajib, nggak ada doa. Doa itu antara adzan dan iqamat, baik di masjid atau juga di rumah. Di rumah dengar adzan, jawab adzan, selesai berdoa. Kalau perlu sudah wudu dulu, ya berdoa. Kalau ada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah di rumah, bisa waktu berdoa, kemudian berangkat ke masjid. Ya, atau dia masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sekalian sholat qobliyah kalau ada, terus berdoa sampai iqamat. Silakan tuh waktu mustajabnya doa. Yang kedua waktu sepertiga malam terakhir, itu sudah jelas ya. Yang julu Rabbuna ila samai dunia, turun Tuhanmu dari aras ke langit dunia ya untuk menjawab doa-doa hamba-hamba yang meminta. Siapa yang minta kepadaku aku beri, siapa yang minta ampun aku ampuni ya. Nah, Allah menjanjikan waktu sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, waktu hari Jumat menjelang habisnya waktu asyar. Di hari Jumat ya, menjelang asar habis. Nah, kalau bagusnya itu pada asar sudah langsung baca ayat surat Al-Kahfi ya. Baca Al-Kahfi kalau bisa sampai selesai, setelah itu berdoa. Ya, itu luar biasa ya. Dia bisa mengamalkan sunnah membaca surah Al-Kahfi dan dia mengambil waktu yang mustajabah ya. Waktu hari Jumat menjelang akhir waktu Jumat itu ba'da asar ya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat ada Allahu minan nuri bainal jumataini. Siapa yang baca ayat atau surat Al-Kahfi setelah di hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan berikan cahaya di antara dua Jumat. Ya, di kahfian. Dulu yasinan, sekarang apa? Kahfian. Ya.
Itu hari waktu yang mustajab yang lainnya adalah waktu safar, waktu tindaan ya. Apalagi tindaan umroh ya, masya Allah. Tindaan ziarah, ziarah kubur atau ziarah ke saudaranya, silaturahim. Di safar-safar perjalanan ziarah, perjalanan silaturahim itu waktu yang mustajabnya doa. Itu ketika di jalan banyaklah berdoa waktu safar ya. Kemudian yang kelima, waktu kita difitnah atau didolimi ya. Rasulullah mengatakan wattaqu daqwatal ma'lum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kau dari doanya orang-orang yang teraniaya, karena doanya orang yang terdolimi itu tidak ada hijab, tidak ada tutup, langsung nyambung kepada Allah walaupun doa-doa keburukan sekalipun. Walaupun doa-doa keburukan sekalipun, kalau dia didolimi, dia mendoakan kedoliman kepada orang yang mendolimi, doa-doa kejelekan Allah terima. Karena itu Imam Ash-Shawri pernah melantunkan bait syair, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadzulmu yarji'u uqbahu ila nadam tanamu ainaka wal madlumun muntabiyun yad'u 'alaika wa ainullah lam tanam. Kau jangan sekali-kali berbuat zalim di saat kau berkuasa. Karena biasanya yang zalim itu ke bawah, atas ke bawah ya. Biasanya walaupun ada dari bawah ke atas, tapi banyaknya itu kedoliman di atas ke bawah. Karena merasa memiliki kekuasaan, memiliki kelebihan, maka dia berbuat dolim. Karena kedoliman itu tidaklah membuahkan kecuali hanya penyesalan belaka. Matamu tidur di waktu malam, orang-orang yang teraniaya matanya terjaga, mereka mendoakan kejelekan kepadamu, dan mata Allah nggak pernah tidur melihat dan mendengar doanya orang yang teraniaya. Allah menjawab dan mengijabahi doa-doa mereka walaupun doa kejelekan ya. Maka kalau ketika didolimi, manfaatkan saja untuk doa diri sendiri dan keluarga. Mumpung didolimi, dia nggak mendoakan kejelekan orang yang dolim itu biar urusannya Allah, tapi justru dia gunakan kesempatan didolim itu untuk mendoakan kebaikan kepada dirinya dan keluarganya. Ya Allah, ya kalau punya apa doa yang diinginkan silakan. Iya. Yang keberapa? 6 adalah waktu hujan. Jadi sering musim hujan ya, ketika turun hujan itu waktu-waktu juga yang mustajabnya doa. Maka setelah hujan turun ya banyaklah berdoa di saat hujan. Itu juga waktu yang mustajabnya doa. Ada juga riwayat ketika mendengar ayam berkokok ya, karena ayam kokok itu tanda malaikatnya hadir ya, ada malaikat turun. Maka disunahkan ketika mendengar ayam berkokok, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Habis waktu sebentar ya. Baru berapa tadi Ibu? Saya selesaikan doa saja ya, tapi enggak saya jelaskan. Nanti pensucian hati berarti baru sampai 2 ya, yang ketiga 4, 5 belum. Nanti saya lanjutkan pekan depan insyaallah. Sudah puasa ya belum? Sabtu ketiga ya besok. Tanggal berapa ya? Bentar. Sabtu ketiga tanggal 18 belum ya? Belum ya? Iya.